Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jangan lupa bahagia, karena dengan bahagia akan memberikan ketenangan untuk kita dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Ingatlah bahwa Allah Ta'ala tidak pernah menguji hambanya di luar kesanggupannya, dan Allah Ta'ala selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini channel Bagi atau Belajar Berbagi Ilmu dan Informasi kembali menemani hari-hari sahabat belajar dengan ilmu dan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita bersama. Adapun informasi yang akan channel Bagi sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang konsekuensi bagi siswa yang tidak registrasi ulang setelah lulus SNBP 2025. Namun sebelumnya, sebagaimana diketahui sahabat belajar bahwa channel ini adalah channel untuk belajar berbagi ilmu dan informasi sesuai dengan nama channelnya. Di sini kita juga bisa sharing, berdiskusi, dan berkomentar yang positif dan membangun. Semoga ilmu yang channel Bagi sampaikan bermanfaat untuk sahabat belajar semua. Tetap semangat berbagi dalam kebaikan. Nah, sahabat belajar, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Maret, sudah diumumkan terkait lulus SNBP 2025. Lalu bagaimana nih setelah lulus? Adakah konsekuensi bagi siswa yang tidak registrasi ulang? Yuk kita simak kelanjutan informasi. Sahabat belajar dan adik-adik hebat semuanya, dilansir dari sumber yang channel Bagi dapatkan dari tempo.co Jakarta, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Edward Wolok membeberkan konsekuensi untuk siswa yang tidak mengambil kursi setelah dinyatakan lulus seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP 2025. Adapun konsekuensinya berupa secara otomatis tidak bisa mendaftar di jalur selanjutnya, yaitu UTBK, SNBT, dan Mandiri. Jadi, kalau adik-adik hebat tidak melakukan registrasi ulang setelah dinyatakan lulus seleksi nasional berdasarkan prestasi, konsekuensinya adalah secara otomatis tidak bisa mendaftar di jalur UTBK, SNBT, dan Mandiri. Sahabat belajar dan adik-adik hebat semuanya, ketika dia sudah lulus SNBP, dia tidak akan bisa mengikuti SNBT dan jalur mandiri, dan ini sudah disampaikan jauh hari sebelumnya. Kata dia dalam konferensi pers di kantor Kemendikbudristek pada Selasa 18 Maret 2025. Namun, sebagai panitia, Edward menegaskan bahwa tidak akan ada sanksi bagi sekolah. Artinya, sekolah tidak akan masuk daftar hitam dan masih bisa mengisi PDSS di tahun berikutnya jika ada siswanya yang tidak mengambil kursi setelah lulus SNBP. Tapi tentu kami tidak mau sistem yang kami terapkan nantinya akan merugikan pihak sekolah, ujarnya. Namun, keputusan mengenai blacklist di perguruan tinggi negeri sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing PTN. Menurut dia, ada kemungkinan siswa yang tidak mengambil kursi dapat berdampak pada pengurangan kuota penerimaan bagi sekolah tersebut pada tahun berikutnya di PTN tersebut. Jadi, mohon diperhatikan ya adik-adik hebat, sebaiknya dimanfaatkan kesempatan ini ketika lulus ya lakukan registrasi ya untuk kemudian tidak berdampak ke depannya dalam pengurangan kuota terhadap jatah adik-adik di sekolah ya, adik-adik di sekolah tempat adik-adik diluluskan. Tapi sekali lagi kami akan selalu menghimbau, maksudnya nggak mungkinlah karena satu siswa kemudian berikutnya adik-adiknya yang puluhan bahkan ratusan akan dikorbankan, kata dia. Untuk tahun ini Edward mengatakan sebanyak 173.028 siswa diterima SNBP. Lumayan banyak ya sahabat belajar dan adik-adik hebat. Adapun daya tampung yang disediakan sebanyak 181.425 kursi atau sebesar 20% dari seluruh kuota penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri atau PTN.
SNBP tahun ini diikuti oleh 146 PTN yang terdiri atas 76 perguruan tinggi negeri atau PTN dan 26 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN sebagai PTN akademik serta P44 Politeknik Negeri sebagai PTN vokasi. Kami ucapkan selamat dan kembali kami ingatkan bahwa hanya peserta yang dinyatakan lulus SNBP yang harus mengambil kursinya, kata dia. Edward menjelaskan bahwa daya tampung total untuk PTN akademik tahun ini mencapai 155.179 kursi dari 745.579 pendaftar. Jadi ini termasuk beruntung nih ya yang lulus, karena dari sekian banyak yang mendaftar, yang lulus hanya beberapa persennya. Sebanyak 242.827 diantaranya merupakan pemegang KIP kuliah, namun hanya 150.547 peserta yang diterima dengan 50.533 diantaranya mendapatkan KIP kuliah. Selanjutnya, sahabat belajar dan adik-adik hebat semuanya, persentase penerimaan pendaftar mencapai 20,19% untuk PTN akademik, sedangkan penerima KIP kuliah sebesar 20,82%, ujar Edward. Sementara itu, Edward menyebutkan bahwa daya tampung total untuk PTN vokasi mencapai 26.246 kursi. Keseluruhan ada 73.792 pendaftar dengan 28.798 diantaranya merupakan pendaftar KIP kuliah. Setelah pengumuman SNBP, sebanyak 22.481 peserta diterima dengan 9.467 diantaranya merupakan penerima KIP kuliah. Pertanyaannya, kenapa tidak 100% dari total daya tampung yang diterima? Artinya ada program studi yang jumlah penerimaannya tidak sesuai dengan kuota yang tersedia, kata Edward. Belajar dan adik-adik semuanya, sumber informasi ini channel bagi dapatkan dari tempo.co dan tentunya ditambah dengan sumber pendukung lainnya yang relevan. Itulah informasi yang channel bagi dapatkan ya, yang bisa channel bagi-bagikan pada kesempatan kali ini kepada sahabat belajar dan adik-adik hebat semuanya terkait konsekuensi bagi siswa yang tidak registrasi ulang setelah dinyatakan lulus SNBP 2025. Namun saran ya untuk adik-adik hebat yang sudah dinyatakan lulus SNBP 2025 sebaiknya mengambil kesempatan baik ini karena banyak yang mendaftar tapi hanya sekian persen yang dinyatakan lulus. Selamat kepada adik-adik yang lulus. Selamat berjuang ya di tempat kampus yang sudah dipilih. Semoga adik-adik kedepannya semakin sukses. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.